Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Adi Kiki Subagio, CGP angkatan 11 dari SD 2 Sidaraja, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan melakukan supervisi, yaitu terutama di sebelah saya ada Pak Eka, yaitu guru dari SD 2 Sidaraja. Akan melakukan supervisi di kelas berapa, Pak? Sebelumnya kabarnya gimana, Pak? Baik. Syukur. Baik, di sini saya akan melakukan supervisi kepada Bapak mungkin nanti di tanggal selanjutnya atau di hari selanjutnya. Tapi sebelum supervisi saya akan mengecek persiapan Bapak ya di pra-observasi. Nah, mungkin nanti pada saat kegiatan supervisi Bapak akan mengajar apa tentang apa pembelajarannya itu di mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang saya akan ajarkan yaitu di pembelajaran kipas. Oh, di pembelajaran kipas ya. Pembelajaran kipas tentang ekosistem ya. Ya, harmoni dalam ekosistem. Oh, harmoni dalam ekosistem. Nah, baik, untuk pengawalannya yaitu untuk tujuan pembelajarannya, Pak. Tujuan pembelajaran pada saat nanti Bapak akan mengajarkan di kelas, itu tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu dari siswa atau peserta didik bisa mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Ya. Terus yang keduanya mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan mungkin peserta didik bisa mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Ya, baik. Berarti ada 3 tujuan ya, Pak, yang akan dicapai dalam pembelajaran, untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, serta mendeskripsikan lagi tentang ekosistem ekosistem makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu mungkin ya. Nah, di area pengembangan, Pak, di area pengembangan yang hendak Bapak capai itu seperti apa? Pengembangan dari peserta didik mungkin ya bisa dicapai yaitu dengan membuat cerita mengenai hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Terus mengetahui peran makhluk hidup pada rantai makanan dan mampu menjelaskan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Berarti ada 3 ya, ada 3 persiapan Bapak atau pengembangan ya, alur pengembangan Bapak yang akan dicapai. Nah, dari pengembangan tersebut ya, Pak, pasti kita mempunyai strategi yang dipersiapkan untuk mendapatkan tujuan supaya area pengembangan itu bisa tercapai. Itu strateginya apa, Pak? Nah, strategi dalam pembelajaran akan nanti yang akan dilakukan. Ya, mungkin atau mau tidak mau strategi yang dipersiapkan di sini saya akan menggunakan pendekatan cooperative learning itu menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan secara kelompok, untuk belajar secara bersama dalam keterampilan penyelidikan dan keterampilan sosial dalam tampilan video dan selanjutnya itu menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint dan LKPD. Baik, berarti strategi yang akan Bapak rancang dulu yang pertama menggunakan model pembelajaran cooperative learning ya. Mungkin cooperative learning lebih cakupannya yaitu berkelompok, Pak ya, berkelompok dari yang kecil supaya memang mencari ide-ide atau pendidikan dalam keterampilan sosial. Berarti nanti akan memakai PowerPoint serta LKPD mungkin, Pak ya, pada saat pembahasannya. Nah, alhamdulillah ya, Pak. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi atau pada supervisi di kelas, tujuan yang Bapak inginkan, pengembangan yang Bapak inginkan dalam kelas mudah-mudahan bisa tercapai dengan strategi
yang Bapak sudah persiapkan ya. Jadi mudah-mudahan dengan melihat kebutuhan murid ya, seperti ada PowerPoint, ada KPN dipastikan, ada tayangan video juga, itu sudah bisa Bapak bisa masuk ke ranah apa yang diinginkan murid. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Itu saja mungkin Bapak percakapan presentasi saya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa dilaksanakan dengan baik dan pada saat observasi bisa lancar dan bisa ketemu lagi dengan saya pada saat observasi dan pasca observasi ya. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian Bapak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengawali pembelajaran biasanya kita berdoa dulu. Silahkan pimpin untuk berdoa. Kita lanjutkan dengan bernyanyi. Pelajar silakan berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Silakan duduk kembali. Oke. Bapak mau memeriksa kehadiran dulu. Bapak ingin tahu bagaimana sih tepuk semangat itu? Tepuk tangan semangat, kurang. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan atau membagi kelompok. Ini kan masih abstrak ya, masih acak kan kelompoknya. Nah, Bapak akan menunjuk. Kalian ingatkan tiap kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Yang ini kelompok 1. Bapak tunjuk topik ketuanya. Yang ini kelompok 2. Bapak tunjuk laras ketuanya. Yang ini kelompok 3. Bapak tunjuk gerbe ketuanya. Yaitu kelompok 4 siapa? Cika. Ketuanya Cika. Siap? Cika siap? Siap. Ini kelompok 5 ketuanya si Rizky. Jadi ingatkan, ini 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan, Bapak akan memutar suatu video tentang rantai makanan. Silakan kalian perhatikan, jangan ada yang berisik. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab harmoni dalam ekosistem. Topik Itu perhatikan. Rantai dan jaring makanan. Kelas 5, mata pelajaran IPA. Yang pertama, rantai makanan. Ya. Kegiatan pembuka. Lihat, belerang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Nah, definisi rantai makanan. Silakan baca dari kelompok 1. Rantai makanan adalah aliran energi dan nutrisi yang mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk
karbon nitrogen dan fosforus berputar di dalam ekosistem dipindahkan melalui rantai makanan. Nah, udah terbaca? Kelompok 1. Kelompok 1, siap? Siap, dengarkan. Apa yang dimaksud dekomposer? Apa yang dimaksud dengan dekomposer? Tadi dekomposer itu apa? Coba, ada, baca. Ini jangan gini nih, baca. Di sini dekomposer ada enggak? Ada. Ayo, dekomposer itu apa? Ayo. Apa? Sebagai? Ada? Itu udah jelas. Oh, sebagai apa? Jawab ke kelompok 2. Dekomposer sebagai pengurai penghancur bakteri, semut, buaya, lalat, dan jamur merupakan contoh dekomposer. Betul atau salah? Dekomposer sebagai apa? Tadi apa? Dekomposer sebagai apa? Sebagai pengurai. Ke kelompok 2, suaranya yang lantang. Tuh, baca ke kelompok 2. Dengarkan kelompok 2. Dekomposer sebagai pengurai penghancur bakteri, semut, buaya, lalat, dan jamur merupakan contoh dekomposer. Benar apa salah? Kalau jawabannya benar berarti salah, Pak. Kalau jawabannya apa? Beda. Emang jawabannya apa? Mereka yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Itu secara lengkapnya, tapi intinya sama. Karena ini juga tadi bilang menyebutkan dekomposer adalah pengurai atau penghancur. Seperti jamur, buaya, cacing gitu kan, yang disebut satuan atau kumpulan dekomposer. Ya, berarti jawabannya benar. Ya kan? Kelompok 1. Silakan buat kelompok. Yang kelompok 5 udah. Kelompok 1 udah. Ini ada 2, 3, 4 yang belum. Silakan ke kelompok mana? Kelompok 3 siap. Gerbe. Baca, silakan baca. Makhluk hidup ini dapat digambarkan sebagai Makhluk apa? Ngerti enggak? Kelompok 3, ngerti enggak? Enggak, ulangi. makhluk hidup ini dapat digambarkan sebagai Makhluk hidup ini tuh yang mana? tadi ada Pak. Yang? Ini tuh yang mana? Ya, yang ini tuh yang mana? Makhluk hidup ini tuh yang mana? Makhluk hidup itu ada apa aja? Yang ini Tuhan. Tumbuhan, hewan, sama manusia. Nah, ini tuh mau ke tumbuhan, mau ke hewan atau ke manusia? Hah? Ke hewan. Nah, makhluk ini tuh dalam kurung hewan. Sebagai apa? Di sini digambarkan sebagai apa? Jawabnya ke kelompok 1, jangan ke Bapak. Apa? Sebagai apa? Kan hewan, makhluk ini tuh hewannya tadi ya. Hewan ini sebagai apa? Ya, predator itu apa? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, sama dekomposer. Nah, masuknya kemana? Konsumen 2. Gimana kelompok 1? Nah, jawabannya apa? Hah? Konsumen 1 dan lainnya. Konsumen 1 dan konsumen 2. Betul. Jadi kalau kalian jawab konsumen 1 atau konsumen 2, itu udah termasuknya hewan. Kalau produsen apa?
produsen itu apa? Hah? Hah? Ya, yang menghasilkan itu disebutnya apa? Produsen. Kan ada rantai makanan itu produsen. Ingat kan, Bapak kan bilang nih ada 4 nih. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, sama dekomposer. Dah, ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Jawabannya betul. Kelompok 3 dapat 1 poin. Ini juga tadi dapat 1 poin. Itu masih kosong. Sekarang kelompok 5. Silakan. Ada 2. Kelompok 5 belum kan? Belum ngasih pertanyaan. Tinggal kelompok 4 sama 2 yang belum. Masih yang udah dikasih jawaban. Pertanyaan udah kan? Ini kan belum dikasih pertanyaan kan? Belum itu? Belum ya, tinggal ini. Mau kemana? Ke kelompok 2 atau ke kelompok 4? Ya? Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 dengarkan dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 baca. Iya. Ada. Ini tadi kelompok 5 itu pentingnya rantai makanan ya. Nah, buat apa jumlah populasi? Ada enggak? Ada enggak? Bentar, Pak. Ya ada. Saling memberi energi atau berkait. Ya, jawabannya benar. Benar, bagus. 1 poin. Sekarang kelompok 3. Kasih ke kelompok yang terakhir. Kelompok mana? Siap? Iya, sok, gampang. Tuh, apa yang dimaksud dengan konsumen? Apa yang dimaksud dengan konsumen? Ini bukan dagang loh. Konsumen apa? Nah, makan. Bagus. 1 poin. Berarti yang belum dapat poin kelompok 5. Gak apa-apa, jangan berkecil hati. Nanti juga masih ada lagi. Ya. Nah, itu tentang ini kan makhluk hidup dalam ekosistem, mencegah satu spesies mendominasi yang lain. Jadi setiap spesies harus apa? Harus seimbang. Ya, harus berkesinambungan supaya tidak putus atau tidak rusak rantai makanan. Nah, kalau misalkan ini masukkan rantai makanan ini rusak, dampaknya apa? Dampaknya apa? Itu. Ini kan. Nah, jadi ekosistem itu akan rusak, akan timpang. Misalkan nih, rantai makanan itu ada 2, rantai makanan lengkap dan rantai makanan tidak lengkap. Kalau terjadi gangguan pada rantai makanan, maka muncullah rantai makanan yang tidak lengkap, yaitu dengan hilangnya atau punahnya salah satu rantai makanan. Jadi pelaku yang ada dalam rantai makanan yaitu kan tadi apa? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, dekomposer. Kalau salah satunya nggak ada, bagaimana? Tidak dapat energi. Dapat energi cuman tidak bakal apa? Tidak bakal
berkesinambungan, tidak bakal seimbang. Misalkan kalau tikus banyak diburu oleh manusia karena merusak padi, misalkan kan ya, diburu sampai yang diasepin sampai pakai itu apa tuh, gogog ya, diburu gogog atau kucing ngeburu tikus, akhirnya di sawah-sawah tikus sudah mulai hilang. Itu adalah makanan utama dari ular. Ular ke sana bakal banyak enggak? Banyak enggak, karena tidak ada sumber makanan, sumber energi. Akhirnya si ular makin sedikit, konsumen tingkat tinggi juga. Mencari ular gampang atau sulit? Sulit, karena si ularnya juga susah mencari sumber makanan, akhirnya mungkin mati dengan sendirinya atau kemana. Jadi si rantai makanan paling tinggi juga, konsumen tertinggi, susah, akhirnya lama-lama kelaparan, mati juga, atau berebut mangsa yang satu diperebutkan oleh 2 atau 3 konsumen tertinggi, akhirnya ada yang korban jatuh mati. Akhirnya yang berlebihan, yang banyak apa? Produsen. Apa produsen? Tumbuhan. Kalau nggak ada hama, nggak ada tikus, tumbuhan tetap seger kan? Banyak, aman. Tapi rantai makanan jadi rusak. Nanti pupuk buat tumbuhannya juga akan banyak. Bukan nggak ada, tapi lama-lama nggak ada. Itu. Kan. Nah, penutup. Silakan kalian ingetin ini kan. Penutup, menjaga harmoni dalam ekosistem. Kita semua memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem dengan memahami rantai makanan dan dampak gangguan yang ditimbulkannya. Ya kan? Kita harus lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menjaga harmoni alam. Kalau kita tidak menjaga alam, apa yang akan rusak? Apa yang akan kita dapatkan, kita hasilkan? Pasti kemalangan atau musibah. Contohnya ini kan dengan melestarikan hutan, menghindari polusi, mengurangi sampah, menjadi konsumen yang bijak. Ya kan? Nah, itu salah satu materi pembelajaran kita ya. Oke, tadi udah apa? Namanya udah permainan kan? Udah. Sekarang Bapak lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu ini masih kerja kelompok. Bapak akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Kalian kerjakan secara kelompok. Hai. Ya. Iya. Kan kelompok. Untuk bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Nah. Dah. Ya, makanya dengarkan. Di sini kalian kerja kelompok atau dengan mengerjakan LKPD, bekerja dengan kelompok. Di situ tugasnya atau perintahnya, pertanyaannya, hubungan makan dan dimakan. Di sini tujuan mempelajari makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan pada suatu ekosistem. Nah, nama hewan atau tumbuhan apa, memakan apa, dimakan oleh apa. Tulis misalkan padi. Padi memakan humus atau pupuk dari dengan bantuan sinar matahari, bisa dimakan lagi oleh belalang. Nah, belalang. Nanti di sini ada hewan memakan padi. Udah. Di sini belalang. Sok tong, jangan bercanda. Kenapa sih? Sok bareng-bareng Laras, bareng.
Nanti yang di sini atau hewan, nama hewan. Memakan apa tadi? Terus dimakan oleh apa? Lanjutkan. Ngerti? Misalkan tadi kan udah belalang, dimakan oleh apa sih belalang biasanya? Nah, yang memakan belalang itu, yang dia memakan apa? Belalang. Dimakan lagi oleh apa? Lanjutkan. Terus yang kedua, isilah rantai makanan berikut dengan nama hewan atau tumbuhan berdasarkan hubungan pada tabel di atas. Jadi produsen, konsumen 1, konsumen 2 sama dekomposer. Ya. Nanti tuliskan hasil diskusi bersama teman kalian. Hasil diskusinya apa? Apa sih yang kalian temui? Gitu kan? Selanjutnya gambar rantai makanan. Tadi rantai makanan itu kan gambarnya, nah kan kayak gini kan, tinggal tambahin apa aja. Rumput, kijang, serigala, kijang kan. Jadi ini gambarnya seperti ini mungkin. Jadi gambarnya ini misalkan produsennya apa? Tulis ini konsumen 1, ini konsumen 2, ini komposer apa? Kayak gini gambarnya. Gak usah digambar hewannya, tulis aja namanya ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Tadi rumus belalang, tadi rumput katak, belalang ular. Nah kayak gini terus. Elang, udah nggak ada ya? Ya udah elang mati, diurai oleh dekom. Nah, apa? Produsennya apa aja sih? Itu sih produsen itu apa? Produsen itu tadi apa coba? Hewan. Produsen itu apa? Hidup yang buat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Apa itu biasanya? Kayak gini pendek, Pak. Tumbuhan, hewan. Kan tadi yang di perairan apa? Yang di darat apa? Ya kan yang jaring makanan itu kan bisa berbolak-balik, bercampur. Itu kan kesini lagi. Boleh. Itu kan masuknya ke jaring-jaring makanan. Jadi banyak kan jaring-jaring makanan. Rantai makanan tapi bisa masuk. Hei. Hewan. Atau itu kan itu. Ini digambarin, Pak. Ini digambarin. Enggak, ditulis aja. Jangan digambar, bisa emang menggambarnya? Enggak. Nah, ya tulis aja. Silakan tulis saja. Oke pun nggak apa-apa, gabung. Yang ini juga gabung nggak apa-apa, lihat. Fadli, Nopal, nggak apa-apa gabung. Tuh gabung. Kita ngangkat bekan kursi. Pakai jamurnya. Nah. Ya. Penguin, kan kecil kan besar.
Besar ini kan belalang. Kupu-kupu, bunga, semut sama ikan besar. Ikan besar makan ikan kecil, penguin apa? Mati diuraikan. Pupuk dimakan apa, Pak? Siapa? Pupuk. Ini belalang memakan. Rumput. Nah, tulis. Makan. Memakan. Kasih Dono, kasih Ridwan. Putri. Terus belalang udah. Pulpennya Putri. Dah, belalang dimakan oleh? Boleh. Tulis di sini. Nanti ke sini kataknya pindah ke sini. Katak memakan ini. Hah? Mau ke belakang? Ya udah, boleh. Silakan nanti balik lagi. Bapak. Nanti balik lagi. Dah. 2 kelompok aja yang sudah selesai berani tampil maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bapak kasih poin. Ayo, udah. Udah. Hewan. Kan zooplankton. Jadi nasi. Zooplankton. Itu nasi gede. Ini tadi pertanyaan orang. Dari plankton. Cepet. Udah. Ayo. Plankton. Sama Ya plankton, ikan besar. Dah, Rizky sini. Kelompok 5. Udah itu nanti sok. Dua ininya mana satunya? Sini berdua. So cepat sini ke depan. Hasil diskusi bersama teman. Jadi hasil diskusi sekarang itu perasaan kalian bagaimana gitu? Menyenangkan, kurang menyenangkan atau? Nah silakan yang kelompok lainnya duduk. Nah setelah itu mau ice breaking dulu nggak? Coba berdiri lagi. Ice breaking konsentrasi atau fokus. Ya. Siap, tangan tepuk ke paha 1 kali, ke depan 1 kali. Nanti yang Bapak tunjuk namanya atau yang Bapak sebut namanya, tepuk ke pipi. Jadi konsentrasi. Siap, 3, 2, 1 mulai. Masih. Gerbe. Terus. Nopal. Terus. Topik. Terus. Valen. Ya. Laras. Abia. Aldin. Lebih cepat. Atai. Salsa. Jihan. Pares. Jikri. Putri. Julpa. Nida. Daniel. Jara. Stop. Udah? Udah, silakan. Kasih aplaus dulu. Nah, untuk terakhir Bapak ingin tahu referensi dari kalian dengan perwakilan siapa? Tika maju. Dan Symphony dalam ekosistem, saya dapat pengetahuan baru dan bersama ilmu tentang rantai makanan. Dalam pembelajaran ini saya telah selesai menulis. Saya
Ya, Sip, terima kasih kita. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin referensi dari teman kalian yang mewakili kalian semua kelas 5. Bapak juga ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ya dalam pembelajaran modul 2 topik 1 atau topik A, alhamdulillah sudah tersalurkan atau tersampaikan. Nah, untuk itu sebelum kalian beres dan istirahat keluar, Bapak ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, PK. Siang, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini saya di sini yaitu untuk melaksanakan pasca observasi. Kemarin setelah mereka melaksanakan observasi hari Rabu ya. Nah, hari Rabu sekarang kita melangkah ke pasca observasi. Ya. Kemarin saya lihat pada saat saya mau observasi mereka ya. Alhamdulillah mereka ya itu perjalanan pembelajaran sesuai dengan mereka sudah mampu mengakomodir, terutama mengakomodir beberapa atau bisa mengelola kelas, walaupun memang kelas gemuk mereka ya gemuk. Nah, kemarin juga pembelajaran kooperatif learning itu sintaknya sudah terlihat, sudah bagus kan, tapi ada beberapa catatan dari saya, yaitu tentang mengakomodir belajar itu yang menurut saya agak kurang pas. Nah, apa menurut PK apa sih yang menjadi hambatan atau kendala dari pelaksanaan pembelajaran? Baik, mungkin awal-awal hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Pasti saya temui. Karena apa? Itu tadi kelas 5 itu kan jumlah siswanya agak gemuk. Terus terdiri dari berbagai karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ini gitu kan. Nah, ini menyatukan untuk mengkoordinir kelas kalau menjadikan ke dalam satu kelompok itu mengalami kesulitan. Ya mungkin kesulitan atau hambatannya ya masing-masing siswa mempunyai keinginannya sendiri. Nah, bagaimana saya bisa akomodir antara yang siswa yang sudah bisa paham dengan siswa yang belum bisa. Saya mencoba menyatukan. Ya mungkin hasilnya ya itu belum. Nah, untuk dari masalah yang tadi atau hambatan yang tadi, nah kira-kiranya Pak Eka untuk solusi ke depan seperti apa masalah yang tadi diutarakan Pak Eka kepada saya? Kira-kira Pak Eka solusi ke depannya? Maksudnya rencana ke depannya supaya pelaksanaan itu lebih baik. Apakah model pembelajaran yang dilihat atau gimana menurut Pak Eka? Mungkin kalau menurut saya ya dari model pembelajarannya saya harus lebih kreatif, lebih lagi ya. Contohnya dengan model pembelajaran berbasis masalah dan dengan menggunakan tayangan-tayangan di PPT itu, tayangan dalam video. Itu kan merupakan hal baru bagi siswa atau murid. Dengan mungkin dengan yang video tadi yang dikatakan murid merasa senang mungkin seperti itu ya. Bisa jadi gitu. Nah, menurut Pak Eka kira-kiranya kalau misalkan pakai PPT segala itu perasaan murid dan Pak Eka itu seperti apa? Ya mungkin bagi murid mungkin mereka akan merasa senang, ya kan gitu, karena dia bisa fokus melihat atau menonton tayangan yang ada di video dan bisa lebih konsentrasi dalam mendengar percakapan yang ada dalam video.
dalam hal memaparkan materi dengan publik mungkin dengan contoh-contohnya. Nah, di situ si siswa akan lebih tertanam jiwa tanggung jawabnya untuk tetap mengikuti pembelajaran berbasis video itu. Bagi saya ya sama saja, merasa senang karena materi yang disampaikan yang mungkin bisa masuk atau bisa dipahami oleh siswa. Kemudian saya juga tidak terlalu terbebani dengan masalah atau keluhan para siswa itu sendiri. Nah, baik. Untuk hal positif nih, hal positif apa yang Bapak lakukan selama kegiatan pembelajaran kemarin dong, hal positifnya? Hal positifnya ya yang saya harapkan itu mungkin ya para siswa itu bisa berkolaboratif dengan teman satu kelompoknya dengan cara bertukar pikiran, istilahnya itu menganalisis dan mencari solusi dari hasil penelitian atau masalah yang mereka hadapi atau kerjakan. Oh baik Kak, sudah bagus ternyata ya. Nah, satu lagi pertanyaan PK ya. Ini pertanyaan esensial mungkin ya. Nah menurut Pak Eka, kira-kira Pak Eka nih, siapa yang Pak Eka akan diajak berdiskusi tentang masalah yang tadi Bapak hadapi? Gitu. Siapa nih kira-kiranya supaya bisa Pak Eka berbagi lah sama siapa? Ya mungkin secara garis besar mungkin dengan rekan sejawat gitu kan, saya akan berkomunikasi gitu kan, sejawat ya mungkin juga minta bantuan langsung sama Pak Diki sebagai coaching Pak, supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah pembelajaran ini dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah itu langsung. Nah berarti sekarang sudah jelas ya, saya bisa memahami tentang tadi tentang hambatan, tentang hal positif. Nah tadi saya menangkap beberapa rencana tindakan Pak Eka ya, menurut saya sudah bagus. Pak Eka ya, yang bisa menganalisis murid, bisa sesuai atau mengakomodir perasaan murid, ya, bisa membuat nanti mungkin membuat PPT, membuat pembelajaran yang menarik, ya. Dan terakhir tadi dikatakan bisa ngobrol ya, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah atau dengan saya, gitu ya. Itu mungkin rencana tindak lanjut Pak Eka ke depan mungkin ya. Ya saya harapkan dengan rencana tindak lanjut ke depan bisa dilaksanakan, mudah-mudahan pembelajaran ke depan bisa lebih baik Pak Eka ya. Lebih baik. Ya. Ini terima kasih Pak Eka atas waktunya. Mohon maaf juga jikalau memang saya ada kesalahan. Ya, mudah-mudahan kita selama perjalanan ini dan selama pendidikan ini tidak akan pernah capek untuk terus membangun pembelajaran ya atau pendidikan. Terima kasih Pak Eka ya.